Anak kecil tuh harus makan real food. Makanya saya sangat keberatan kalau banyak anak kecil nih yang tiba-tiba dikasih mie instan, dikasih sarden, dikasih nugget. Enggak, jangan. Anak kecil tuh harus makan real food. Ya. Kalau semakin sering dikasih UPF, anak kecil akan kecanduan untuk makan UPF di masa tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika video ini turun, kayaknya Anda sudah pada masuk kerja. Jadi, ya nggak tahu, atau mungkin lagi liburan. Saya nggak tahu, ini terserah Daniel ya, yang ngasih video ini. Oke, kita akan lanjut ke mitos fakta kesehatan atau tanya jawab kesehatan. Tahun kali ini, baju saya dipersembahkan oleh brand dari Serumpun. Ini tulisannya Sabar. Ya, sebenarnya Saubaro. Ya, itu. Jadi, ya enak ini bajunya. Ini namanya PAS. Atau PAS Pemuda Arab Saudi. Boleh. Apa kau? Apa? Ya kan? Ini kaget nih orang. Muka Cina pakai baju bahasa Arab. Nah, Suruh sabar lagi. suruh sabar. Nggak boleh marah-marah berarti. Yuk berarti ya brandnya. Oke, next. Topik nomor 1. Oke. Topik pertama nih Pak. Orang dengan badan yang kurus itu nggak bisa terkena kolesterol tinggi. Ini mitos. Ini aku suka buat pertanyaan ini. Tumben ya, Hakim Oge semenjak ekmeknya Hakim ketabrak kawan-kawan. Jadi buat kawan-kawan, ekmeknya Hakim ketabrak. Jadi kayaknya dia sekarang lagi bijak. Itu kayaknya yang nabrak adalah kayak subscriber ya. Peng-peng. Hakim nih, dier. Jadi jawabannya mitos ini. Saya kurus dok, saya sehat. Salah. Anda sehat, tapi tidak bugar. Secara BMI Anda benar, tapi secara massa otot dan kondisi tubuh Anda belum tentu bugar. Jadi pada dasarnya, pada orang kurus, itu kolesterolnya bisa tinggi. Bahkan, fatnya bisa jadi tinggi. Jadi, yang menentukan fat apa enggak adalah gaya hidup Anda. Terus kenapa bisa kurus? Karena mungkin aktivitas hariannya berat banget. Tapi karena massa ototnya tidak pernah dilatih dan tidak pernah ada protein, jadinya keple-keple, tapi perutnya gendut. Nah, orang kayak gini malah terkesan tensinya cepat naik, Pak. Hipertensi. Kita menyebutnya apa? Skinny fat. Gitu. Jadi buat teman-teman yang kurus itu belum tentu sehat. Dok, tapi saya kurus, nggak pernah olahraga, tapi six pack. Ya, itu artinya kurang gizi, Mas. Jadi kalau orang kurus banget, itu rectus abdominisnya kelihatan, Mas. Jadi kalau six pack, itu bisa jadi kelihatan kalau kurus banget sebelum busung lapar. Next. Kurang tidur bisa berisiko terkena diabetes. Jawabannya benar. Jadi ketika kita kurang tidur, itu aktivitasnya terganggu adalah aktivitas pankreas dan akan rentan menyebabkan resistensi insulin. Resistensi insulin adalah ketika insulin tersebut akhirnya tidak bisa lagi berguna untuk mengontrol gula darah. Yang akhirnya gula darah bisa tidak terkontrol dan walaupun insulin sudah rilis, itu dinamakan resistensi insulin. Dan dari penelitian terkini secara systematical meta-analysis review, itu ternyata ada kaitan yang sangat erat antara kurang tidur dengan diabetes mellitus akibat resistensi insulin. Karena diabetes juga bisa jadi dari genetik karena keturunan. Nah, hal inilah teman-teman, contohnya buat shift malam. Ketika Anda kerja shift malam, Anda sudah harus tahu resikonya apa. Jadi jangan sampai Anda nggak tahu. Jadi disarankan kalau Anda shift malam, Anda punya insurance. Karena di masa tua, Anda akan sangat mungkin berpotensi sekali terkena resistensi insulin, kenaikan gula darah, dan berujung pada diabetes mellitus. Jadi buat teman-teman yang shift malam, setidaknya Anda punya insurance ya. Next. Screen time handphone terlalu sering bisa mengakibatkan tumor otak. Jauh hubungannya. Sebenarnya ada penelitian yang meneliti tentang screen time yang tinggi tentang tumor otak. Tumor otak itu penyebab utamanya adalah, tahu? Wallahu alam, unknown. Jadi secara medis, tumor otak penyebabnya tidak diketahui. Jadi jangan di-framing seolah-olah karena makan apa itu. Tumor otak itu tumor sama. Jadi ada 3 kanker yang sulit banget diketahui penyebabnya. Yang pertama adalah leukemia. Yang kedua adalah kanker otak. Yang ketiga getah bening. Itu penyebab mayoritasnya unknown. Nggak ngerti. Sumpah nggak ngerti. Dokter aja masih melakukan penelitian. Nah terus efeknya screen time apa? Efek screen time adalah membuat Lemot. screen time ada apa? Cahaya. Oh, Cahayanya mengganggu kerja
kulit. Blue screen. Iya, jadi blue screen atau cahaya warna biru itu ternyata secara penelitian gelombangnya itu mengganggu recovery kulit dan meningkatkan stres oksidatif pada kulit. Kelihatan banget pada orang yang editor, programmer yang garap tugas sampai subuh, kurang tidur. Gejala utamanya apa? Kantung tidur, wajahnya sering berkerut, terus sering ada melasma. Karena apa? Efek dari cahaya birunya. Itu alasan banyak gadget menggunakan metode dark mode. Gitu. Terus yang kedua, karena visual biru itu masuk ke indera mata, apa yang terganggu? Pola tidur, berantakan pola tidurnya. Jadi kalaupun dia tidur, dia tidak bisa masuk fase deep sleep. Gitu, Bos. Next. Minum protein shake setelah olahraga itu wajib dilakukan untuk membentuk otot. Jawabannya, minum protein shake dianjurkan kalau Anda tidak bisa memenuhi kebutuhan protein Anda dari real food. Itu yang benar. Jawabannya itu. Jadi ketika Anda habis angkat beban atau habis lari, itu ada bedanya. Kalau habis angkat beban, recovery-nya tuh protein dan karbo, tetap butuh. Habis lari juga karbo dan protein. Kalau Anda tidak bisa memenuhi protein dari real food, dari makanan real food, entah itu nabati atau hewani, Anda bisa menambahkan dengan suplemen. Jadi jangan menganggap bahwa susu protein adalah obat dewa atau suplemen dewa, kalau nggak minum ini ototnya nggak gede. Enggak. Tetap harus diimbangi dengan real food dan karbo juga. Kenapa? Karena ternyata ada penelitiannya. Ternyata habis kita olahraga, kita butuh glikogen di dalam, cadangan glikogen di dalam otot itu dibalikin lagi. Itu alasan pentingnya konsumsi karbo walaupun nggak berlebihan habis olahraga. Gitu. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Next. Ada yang nanya nih, Pak. Hidupnya sehat, olahraganya rajin, tapi masih suka ngeluh, tensi rendah dan vertigo. Itu kenapa? Hidupnya sehat, jadi hidupnya sehat, dia olahraga rajin, tapi dia tekanan darah dan vertigo. Jawabannya adalah Anda harus medical check up ke dokter saraf atau dokter penyakit dalam. Karena bisa jadi itu ada dua, genetik. Bisa jadi dia genetik. Terus yang kedua, ya bisa jadi dia ada reaksi alergi. Bisa jadi. Ketiga, dia dehidrasi. Karena kalau vertigo dan hipotensi, itu bisa jadi kekurangan cairan. Keempat, hipoglikemi. Nah, kelima, ya ada gangguan pada jantung. Sama gangguan ginjal. Nah, 5 hal ini dicek ke dokter spesialis penyakit dalam. Nanti dicek, kalau ternyata normal, ya udah berarti genetik. That's it. Jangan pernah diagnosa sendiri apalagi insecure. Wah, kanker nih. Enggak gitu caranya, coy. Next. Cuka apel itu benar-benar bermanfaat untuk mengurangi lingkar perut jika dikonsumsi saat program diet. Ini kita harus lurusin ya. Lingkar perut itu adalah bisa dikurangin kalau ada program namanya fat loss. Fat loss itu adalah 1 harian penuh. Membandingkan antara kalori masuk dengan kalori keluar. Kalau kalori yang keluar lebih tinggi dari kalori masuk, maka ada defisit. Defisit ini kalau diteruskan akan membuat hilangnya lemak, namanya fat loss. Oke? Dari sini dulu nih. Apa kegiatan fisik yang bisa meningkatkan kalorinya banyak? Aktivitas berat. Nge-gym, tapi 1,5 jam berat. Threshold training, long run, itu berat. Ya, dan dibandingkan dengan kalori masuk. Jadi fat loss atau menurunkan lingkar perut itu salah satu program dari fat loss, itu dilihat dari keseharian. Nah, dia minum cuka apel. Tapi dia nggak pernah olahraga. Dia minum cuka apel, dia nggak pernah olahraga, tapi makan nasinya juga banyak. Apakah sukses program dietnya? Tidak. Jadi cuka apel itu sama aja dengan suplemen yang lain. Digunakan untuk sebagai katalisator, sehingga apa? Sehingga Anda bisa mengurangi jumlah kalori masuk. Tapi ini akan lebih maksimal kalau diimbangi dengan kalori keluar. Jadi program diet menurunkan lingkar perut itu dari kegiatan sehari, Mas. Jangan disalahartikan kalau saya minum cuka apel saya akan pasti kurus. Enggak. Sama aja saya minum obat pelangsing kurus. Enggak. Itu hanya sebagai katalisator. Yang dilihat adalah kegiatan keseharian. Jangan disalahkaprahkan. Next. Minum terlalu banyak air selama olahraga bisa menyebabkan hiponatremia. Ini bisa ya, bisa enggak. Tergantung. Yang menyebabkan hipo dan hipernatremia itu banyak. Nomor 1, cuaca. Anda lari di kondisi panas. Itu Anda akan rentan mengalami
kekurangan natrium karena natriumnya dikeluarkan lewat keringat. Anda lari long run lebih dari 4 jam, itu akan juga kekurangan natrium. Anda lari di lingkungan yang lembab sekali, jadi keringatnya keluar terus, nggak bisa nguap, itu akan rentan hiponatremi. Anda lari di dataran rendah, itu juga sulit. Kalau Anda lari di dataran tinggi, keringat cepat nguap, natriumnya lebih awet. Anda lari di daerah negara Eropa yang lagi musim dingin, itu lebih awet. Anda lari di pagi hari, itu akan lebih awet daripada siang. Jadi kondisi natrium itu dipengaruhi oleh cuaca. Nah, kalau semakin banyak cairan yang keluar lewat keringat, maka semakin banyak air yang dibutuhkan kita untuk diminum. Dan itu harus seimbang antara elektrolit dan air biasa. Kebanyakan elektrolit yang terjadi adalah darahnya jadi kental. Alias terjadi side stage, tensinya jadi naik, jadi bloating. Kebanyakan air mineral jadinya darahnya terlalu encer. Jadi apa? Lemes. Hiponatremi, betul. Jadi pada dasarnya jumlah air yang dibutuhkan tergantung dari besarnya olahraga dan kondisi cuaca saat itu. Next. Mengkonsumsi makanan dalam kemasan seperti kaleng secara rutin akan memunculkan resiko kesehatan tertentu. Betul. Itu namanya ultra processed food. Jadi ultra processed food itu adalah makannya yang mengalami proses terlalu banyak. Contoh nugget, contoh sarden, contoh mie instan. Apakah itu berbahaya? Ya, kalau dikonsumsi secara terus-menerus, itu akan sangat erat kaitannya tentang obesitas, diabetes mellitus, dan hipertensi. Udah jelas penderitanya banyak. Contoh sarden. Proteinnya tinggi, tapi kamu cek sarden, natriumnya tinggi banget. Natriumnya tinggi sekali. Jadi, makanan ultra proses itu diizinkan dimakan sebagai substitut atau saat gawat darurat. Gawat darurat di sini bukan bencana. Tetapi contoh, Anda nggak sempat masak ayam, membeli real food. Bahan makanan tutup, hujan deras, makan nugget. Tapi kalau Anda konsumsi nugget dan sarden selama setahun penuh, itu yang bahaya adalah kondisi tubuh Anda. Dan yang paling sering terikatnya biasanya penyakit adalah resistensi insulin alias diabetes mellitus. Ultra processed food itu kaitannya erat banget dengan itu. Jadi buat teman-teman yang masih makan UPF atau ultra processed food, makanlah dalam batas wajar ketika ada darurat sekali, nggak bisa beli real food. Tapi kalau nggak kepepet, jangan dibiasakan. Next. Oh, dan jangan berikan UPF ke anak kecil. Anak kecil tuh harus makan real food. Makanya saya sangat keberatan kalau banyak anak kecil nih yang tiba-tiba dikasih mie instan, dikasih sarden, dikasih nugget. Enggak, jangan. Anak kecil tuh harus makan real food. Ya. Kalau semakin sering dikasih UPF, anak kecil akan kecanduan untuk makan UPF di masa tua. Sering kan Anda lihat anak kecil makan nugget sama mie instan terus. Nggak boleh. Harusnya anak kecil itu makan real food. Next. Lari di treadmill itu memiliki efek yang sama dibandingkan dengan lari di luar ruangan. Salah. Lari di treadmill itu efeknya beda dengan di aspal. Karena di treadmill itu tidak ada gesekan. Di treadmill tidak ada angin. Di treadmill karena biasa indoor, humidity-nya bisa disetting sama AC. Ya, di treadmill nggak ada cuaca panas. Di treadmill nggak ada humidity yang bisa diatur. Nah, sementara lari di outdoor itu ada gesekan. Terus habis itu ada angin samping, angin depan. Ada cuaca, ada perubahan humidity. Jadi lari di treadmill dan lari di aspal itu beda, sangat beda. Dan lari di treadmill itu pace-nya tertata, ya. Sementara lari di aspal, pace-nya itu bisa nggak tertata sesuai dengan mau kita. Itu alasan lari di treadmill sangat cocok untuk apa? Membangun masa otot, membangun stamina, membangun form yang benar, membangun form. Karena di situ Anda bisa steady. Jadi membangun form lari yang benar itu dengan cara latihan lari di treadmill. Baru Anda bisa meningkatkan form yang di aspal. Karena lari di treadmill itu kemungkinan cederanya kecil. Jadi latihan untuk membuat form lari benar itu dengan treadmill di rumah. Itu betul. Sama untuk apa? Incline, latihan tanjakan. Karena tanjakan di treadmill bisa disetting steady. Yang ketiga, latihan apa lagi? VO2 max. Karena bisa langsung diukur tuh treadmill. Nah, 3 inilah cocok. Jadi tidak saling satu lebih baik satu sama lain. Mereka saling melengkapi. Next. Terlalu sering melakukan latihan kardio bisa menyebabkan hilangnya massa otot. Jawabannya betul. Terlalu sering kardio, massa otot bisa hilang. Jawabannya betul. Jika, ada jikanya. Jika intake proteinnya tidak seimbang. Jika intake karbonya nggak ada. Jadi teman-teman harus tahu, semakin kita sering kardio, semakin cadangan glikogen di dalam otot itu berkurang. Ya, alias kalau glikogen berkurang, itu harus di-recharge dengan karbo.
Nah, kalau ketika Anda semakin sering kardio, Anda nggak konsumsi karbo, hanya protein, otomatis defisit kalori. Nah, kalau defisit kalori, yang hilang adalah massa ototnya. Jadi kalau Anda tidak mau massa ototnya hilang saat kardio, tetap konsumsi karbo dan protein yang cukup. Nah, terus kalau nggak bisa gimana? Ya tetap akan turun. Itu alasan kenapa kalau pada orang yang bodybuilder, kardionya berbeda dengan orang yang targetnya long run. Dan kedua, ketika sering kardio, serabut otot yang diaktifkan adalah serabut otot yang lambat. Slow twitch, bukan fast twitch. Itu alasan kenapa otot sprinter dengan otot long run itu beda. That's it ya. Jadi buat teman-teman, olahragalah sesuai dengan goal Anda. Itu apa itu, lihat. Latihan beban bisa meningkatkan kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis. Betul, betul, dan betul. Kalau di Liverpool ada Muhammad Salah, ini betul. Jadi jawabannya ini sangat betul. Latihan angkat beban itu bermanfaat bukan hanya untuk meningkatkan massa otot, tapi meningkatkan kepadatan tulang. Teman-teman harus tahu, tulang itu ibaratnya kayak gelas, ya. Kalau semakin dilatih, ini padat. Dan tulang yang padat itu akan kuat. Tulang yang dilatih sejak muda, itu ketika tua akan lebih minimal terjadi osteoporosis atau kerapuhan tulang. Jadi solusi untuk mencegah kerapuhan tulang di masa tua, itu bukan dengan cara minum kalsium banyak-banyak, tapi dengan cara melatih tulang dan otot dari sejak muda. Semakin mudah dilatih, masa tua kita akan terhindar dari kekurangan sarkopenia, kekurangan massa otot, dan osteoporosis. Jadi bukan hanya otot. Jadi inilah yang perlu dirasakan. Buat para pelari, cedera yang paling sering dirasakan adalah ACL. ITBS, knee runner, ya, shin splint. Itu karena apa? Karena strength-nya nggak pernah dilatih. Akhirnya sendinya yang membebani itu semua. Getaran dari aspal, tulang kering semua, tibia. Jadinya apa? Stress fraktur. Ligamennya kena, ACL-nya, PCL-nya pedot, meniskus kena. Kalau mau meminimalisir cedera pada kaki akibat lari, tolong dilatih angkat beban, strength training. Ya. Tuh, next. Makan dan minum yang manis. Tapi kalau aktivitas sehari-harinya berat, apakah masih bisa memicu diabetes? Iya. Jadi gini. Ini yang teman-teman harus tahu. Gula itu bukan hanya dari gula pasir. Gula itu bukan hanya dari gula aren. Gula itu bukan dari hanya gula sirup. Karbo itu gula. Gandum roti itu gula. Jagung itu gula. Oat itu gula. Nah, jadi Anda harus memilih. Anda mau konsumsi gula dari karbo yang kompleks atau Anda mau konsumsi yang simpleks. Kalau Anda konsumsi yang simpleks, ya nggak apa-apa. Berarti kebutuhan gula Anda sudah tercukupi dari nasi, dari gandum, dan teman-temannya. Ya jangan ditambah dari minuman manis yang berpotensi untuk meningkatkan resiko gula darah naik dan resistensi insulin adalah yang ini. Yang minuman manis. Ya, kebanyakan nasi resikonya apa? Trigliseridnya naik. Tapi karbo itu bisa dibakar buat long run. Jadi karbo, energi yang dihasilkan dari karbo itu lebih besar daripada energi yang dihasilkan dari gula sirup. Gitu kan kawan. Jadi kalau teman-teman tahu, lebih baik yang dikurangi adalah minuman berpemanis buatan. Gitu loh. Next. Es teh jumbo, kopi susu gula aren, itu loh. Kurang-kurangi lah. Es teh itu tawar. Kopi americano atau es latte. Gula dari es latte dari mana? Dari susunya. Itu loh. Next. Itu aja kalau dari saya. Semoga topiknya sudah bagus. Dan moga-moga teman-teman terbantu. Silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Dan nanti akan kita jawab di sesi berikutnya. See you.